Sahabat Cahaya Quran, sahabat kelas 5. Kita berjumpa lagi pada pelajaran wawasan Islam, pertemuan atau pekan yang kelima. Masih ingatkah teman-teman dengan pelajaran sebelumnya? Tentu, Ustadz yakin kalian masih ingat. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai wabah Taun Amwas yang terjadi pada masa Khalifah Umar. Hari ini, kita juga masih belajar seputar Khalifah Umar, yaitu penaklukan Syam dan Mesir. Teman-teman sekalian, perlu diingat bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Islam selalu mengajarkan yang baik, lemah lembut, serta menghormati hak-hak manusia. Sehingga Islam tersebar di seluruh penjuru dunia sejak zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat dan para tabiin sampai ke generasi sekarang. Pertanyaannya, bagaimana cara Islam tersebar? Nah, teman-teman sekalian, perluasan dakwah Islam dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Yang pertama, dengan jalan damai, yaitu kita mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Kita tawarkan Islam kepada orang-orang yang belum memeluk Islam. Kemudian yang kedua, jika mereka tidak mau masuk Islam, Islam tidak pernah memaksa seorang pun untuk memeluk Islam. Akan tetapi setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam wajib membayar jizyah atau upeti. Kemudian yang ketiga, jika cara yang pertama, cara yang kedua tidak berhasil, maka peperangan dan penaklukan adalah jalan terakhir yang harus diambil ketika itu. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui teman-teman, bahwasanya penaklukan itu sudah biasa terjadi sejak dahulu kala. Akan tetapi, Islam mengajarkan aturan-aturan yang luhur, berbeda dengan agama yang lain. Seperti satu, tidak boleh menebang pepohonan, tidak menyerang wanita dan anak-anak, serta tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Ingat, peperangan adalah jalan yang paling terakhir setelah opsi yang pertama dan opsi kedua tadi, yaitu mengajak orang masuk Islam, kemudian mereka menyerah dan membayar jizyah. Jika tidak berhasil, maka peperangan jalan paling terakhir. Nah, teman-teman sekalian, tentang penaklukan Syam, Umar bin Khattab menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima tertinggi, menggantikan Khalid bin Al-Walid. Padahal sebelumnya Khalid ini adalah panglima yang ditunjuk untuk menaklukkan daerah-daerah pada masa Abu Bakar. Akan tapi ketika itu, kebijakan Umar menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah murni karena ijtihadnya. Nah, teman-teman, Abu Ubaidah dan Khalid bergegas menuju ke kota Damaskus untuk menaklukkannya. Sampai di Damaskus, kaum muslimin melakukan pengepungan, sementara penduduk Damaskus bertahan dalam benteng-benteng mereka. Hal itu berlangsung selama 40 hari. Ada juga yang mengatakan 4 bulan, bahkan sampai ada yang mengatakan 6 bulan. Penduduk Damaskus berkali-kali menyurati Raja Heraklius, Kaisar Romawi saat itu, untuk meminta bantuan. Akan tetapi bantuan tak kunjung datang. Akhirnya mereka menyerah dan berdamai dengan kaum muslimin, dan mereka bersedia membayar jizyah. Nah, kemudian penaklukan yang kedua adalah penaklukan kota Homs. Ya, setelah tadi selesai masalah Damaskus, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan kaum muslimin terus melakukan pengejaran terhadap tentara Romawi sampai ke kota Homs. Sampai di sana, kaum muslimin melakukan pengepungan seperti di Damaskus. Nah, ketika itu penduduk Homs menyerah dan akhirnya memilih jalan damai. Mereka bersedia membayar jizyah kepada kaum muslimin.